Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Purwakarta rusak, bahkan ada yang hilang atapnya karena diterjang angin puting beliung. Puluhan warga di kota Cirebon mengalami keracunan massal usai menyantap makanan ringan pada sebuah acara sosialisasi di sebuah puskesmas. Terpergok, warga menaruh narkoba di balik batu. Seorang pengedar narkoba nyaris dihakimi warga di daerah Ciampea, Kabupaten Bogor. Ya, puluhan warga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan ringan di acara sosialisasi sanitasi di Puskesmas Cangkol, Kota Cirebon, Senin siang. Para korban mengalami mual hingga diare sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sosialisasi sanitasi di Kampung Cangkol, Kecamatan Lemah Bungku, Kota Cirebon berakhir kurang menyenangkan bagi warga desa. Sedikitnya 42 warga mengalami keracunan makanan ringan usai mendengarkan sosialisasi di Puskesmas Cangkol pada Jumat pekan lalu. Hingga Senin siang masih ada 9 warga dirawat di rumah sakit. Para korban rata-rata mengalami mual, pusing hingga diare berat. Salah satu korban mengaku mengalami gejala itu usai mengkonsumsi makanan ringan yang dibagikan. Kita makan itu jam sore lah, intinya sih sore sampai malam itu kita langsung mencret, muntah. Kejadian itu tuh langsung udah reaksi begitu kita sampai pagi tuh udah bener-bener udah ngerasa lemes. Polisi dari sektor Lemah Bungkuk langsung menyelidiki penyebab warga keracunan massal dengan menyita sampel makanan ringan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tim yang sedang bekerja. Nanti tim dalam hal ini ada gabungannya dari Polres, dari Puskesmas, dari Dinkes juga. Masih dalam penyelidikan? Iya, masih dalam penyelidikan. Tapi tim sudah bekerja, tadi begitu dapat laporan, sudah konfirmasi, sudah koordinasi dengan pihak Labkesda juga, dari Puskesmas langsung, dan tim dari Polres sudah langsung ke sana. Polisi juga akan meminta keterangan penyelenggara acara dan produsen makanan ringan untuk mengetahui penyebab warga keracunan. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Dinas Kesehatan Kota Cirebon menyelidiki penyebab warga keracunan makanan ringan dengan mengirim sampel makanan ke Labkesda Jawa Barat. Saat ini terdata masih ada 9 pasien yang dirawat karena mengalami infeksi saluran pencernaan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengkonfirmasi jenis makanan ringan yang dikonsumsi oleh 42 warga peserta sosialisasi adalah lemper, roti goreng, dodol wijen, dan bolu kukus. Seluruh sampel makanan ini telah dikirim ke Labkesda Jawa Barat untuk diteliti kandungannya yang memicu puluhan warga keracunan massal. Tidak hanya warga, petugas puskesmas dan mahasiswa yang mengikuti sosialisasi sanitasi juga keracunan. Dari 42 korban, 33 orang telah diperbolehkan pulang, sedangkan 9 lainnya masih dirawat lebih lanjut. Si dirawat, kalau tadi 1 sudah pulang berarti 9 ya. Di rumah sakit mana aja, Bu? Ada beberapa rumah sakit. Ya kalau GE itu, kalau namanya GEA itu gastroenteritis itu ya infeksi saluran cerna ya. Infeksi saluran cerna ya dalam hal ini diduga adanya karena kemungkinan sih mungkin ada mikroorganisme seperti itu. Apa sudah barangkali ada yang kurang layak atau bagaimana seperti itu. Tapi kita masih sampel. Kebetulan sampelnya itu ada gitu. Dari tanggal 25 dan tanggal 26. Itu berarti makanannya apa sih? Makannya snack. Ada lemper, kemudian ada roti goreng atau kroket ya kalau orang suka nyebut ya. Kemudian ada bolu kukus, kemudian ada yang atasnya ada wijennya itu apa dodol wijen ya.
Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor. Selain ikut memanen buah melon, ia juga mendorong kolaborasi dan peningkatan produktivitas pangan nasional untuk mencapai swasembada pangan. Zulkifli Hasan melakukan kunjungan perdana sebagai Menteri Koordinator Pangan di era Prabowo Gibran ke Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kabupaten Bogor pada Senin sore. Zulhas ikut memetik buah melon hasil karya anak IPB. Zulhas mengajak IPB untuk mendukung tercapainya swasembada pangan yang menjadi salah satu program Prabowo Gibran. Kunci untuk mencapai swasembada pangan menurut Zulhas adalah kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Oleh karena itu kita harus kerja sama semuanya. Ya nggak bisa Kementerian sendirian. Nanti kan penelitiannya di BRIN gitu. Ya kan? Pengairannya nanti ada di PU. Nah, ya kan? Penelitiannya lagi ada di kampus-kampus. Nah, ini kan harus kita satukan. Kan nggak semua ahlinya kan? Nah, nanti penelitian, riset, ilmunya ada di sini, ada di IPB. Rektor Universitas IPB sangat optimis dalam 4-5 tahun ke depan akan tercapai swasembada pangan. Salah satunya dengan cara menekan pangan yang terbuang dalam proses panen. Kedua, dengan menekan food loss and food waste. Ya. Jadi pangan yang terbuang. Kan banyak panen gabah, tapi gabahnya masih tercecer. Diangkut, gabahnya tercecer. Diolah, di penggilingan, gabahnya berasnya pecah-pecah. Jadi itu yang terbuang itu ternyata itu kurang lebih sekitar 11%. Sehingga saya sebenarnya optimis karena bukan semata-mata hanya harus meningkatkan produksi, tapi juga dengan menekan food loss and food waste. Kolaborasi antara Universitas IPB dan pemerintah juga akan diperluas untuk mendukung program makan bergizi gratis sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.